Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, NPM AB 2023-10109 dari kelas AB 23B. Pada video ini, saya akan menjawab 4 studi kasus kewirausahaan sebagai owner usaha seblak. Yang pertama, di sini ada permodalan usaha. Saat ini usaha seblak sushi berkembang cukup pesat dan membutuhkan modal sebesar 1 miliar rupiah. Untuk ekspansi nasional, saya mendapat 2 pilihan, yaitu investor yang menawarkan dana dengan imbalan 35%, kepemilikan saham dan 1 kursi direksi atau pinjaman bank dengan bunga 12 per tahun dengan jaminan aset pribadi. Pilihan yang saya ambil adalah investor. Pertimbangan saya karena modal yang diberikan tidak perlu dikembalikan, seperti pinjaman bank, sehingga arus kas perusahaan lebih aman. Selain itu, investor biasanya tidak hanya memberikan dana, tetapi juga pengalaman, jaringan bisnis, dan masukan strategis yang dapat membantu perkembangan usaha. Namun sebelum menerima investasi, saya akan membuat kesepakatan yang jelas mengenai hak kewajiban investor agar kontrol utama perusahaan tetap berada di tangan saya sebagai founder. Dengan cara ini, perusahaan bisa berkembang lebih cepat tanpa membebani keuangan usaha dengan cicilan bunga. Yang kedua, ada digital advertising. Misalkan saya telah mengeluarkan biaya iklan sebesar Rp 10 juta di Meta Ads, tetapi penjualan yang diperoleh hanya 5 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa iklan belum berjalan efektif. Langkah pertama saya lakukan adalah mengevaluasi creative ads atau materi iklan. Saya akan melihat apakah foto dan video produk sudah menarik, apakah pesan promosi mudah dipahami, dan apakah iklan mampu menarik perhatian calon pelanggan. Langkah kedua adalah mengevaluasi landing page. Saya memastikan halaman penjualan mudah diakses, informasinya jelas, terdapat foto produk yang menarik, serta proses pemesanan tidak rumit. Yang ketiga, sertifikasi halal. Sebagai pemilik usaha makanan, saya mendukung kebijakan sertifikasi karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Untuk mempersiapkan dokumen sistem jaminan produk halal atau SJPH, langkah pertama yang saya lakukan adalah mendata seluruh bahan baku yang digunakan dan memastikan semuanya memiliki status halal yang jelas. Langkah kedua adalah membuat standar operasional produksi agar proses pengolahan makanan terhindar dari bahan yang tidak halal. Langkah ketiga adalah menunjuk penanggung jawab halal di perusahaan yang bertugas mengawasi perusahaan. Dengan adanya sertifikasi halal, kepercayaan pelanggan akan meningkat dan peluang pasar menjadi lebih luas. Yang keempat, di sini ada strategi networking. Apabila saya bertemu dengan rekan bisnis atau investor dalam sebuah seminar bisnis, langkah pertama yang saya lakukan adalah memperkenalkan diri, menjelaskan usaha secara singkat, jelas, dan menarik. Kemudian saya akan menjelaskan keunggulan produk seblak, seperti kualitas bahan baku, citra rasa yang konsisten, dan peluang pengembangan usaha yang masih sangat besar. Saya juga akan aktif bertukar kartu nama atau kontak serta membangun komunikasi yang baik setelah acara selesai melalui WhatsApp atau media sosial tradisional. Selain itu, saya akan menjaga hubungan dengan memberikan informasi perkembangan usaha secara berkala dan membuka peluang kerja sama yang paling menguntungkan. Menurut saya, networking yang baik tidak hanya bertujuan mencari keuntungan sesaat, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang dapat membantu
perkembangan bisnis di masa depan. Demikian pemaparan saya mengenai strategi pemodalan usaha, evaluasi digital advertising, persiapan sertifikasi halal, dan strategi networking. Sebagai seorang owner seblak, dengan pengambilan keputusan yang tepat, pemasaran yang efektif, kepatuhan terhadap standar halal, serta jaringan bisnis yang luas, saya yakin usaha dapat berkembang secara berkelanjutan, mampu bersaing di pasar yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.